Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-24 dari bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan yang baru, kitab yang ketiga setelah kita merampungkan dua kitab yang sebelumnya. Yang pertama Kitabut Taharah, yang kedua Kitabus Shalah. Maka kita masuk pembahasan kitab yang ketiga terkait dengan Kitabuz Zakah, ibadah yang sangat agung di dalam Islam, yang termasuk ke dalam salah satu di antara 5 rukun Islam, yakni rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Setelah 2 kalimat syahadat, kemudian salat, yang ketiga zakat. Maka sangat penting bagi orang-orang beriman untuk faham tentang masalah zakat, karena dia termasuk dari rukun Islam yang harus kita ketahui. Maka insyaallah ta'ala mulai malam hari ini kita akan belajar tentang fikih zakat, apa yang dimaksud dengan zakat di dalam Islam, harta-harta apa yang wajib dizakati, kemudian siapa yang terkena kewajiban zakat, dan siapa pihak yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Tafadhal iqra Ustaz. Thalithan Kitabuz Zakah. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhi ustadina wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah
ثالثا كتاب الزكاة ويشتمل على 6 أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. طيب حسن cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, berkata penulis, thalithan kitabuz zakah wa yashtamilu ala 6 abwab. Kitab yang ketiga adalah kitabuz zakah. Dan kitabuz zakat ini mencakup 6 bab pembahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatiz zakah, terkait dengan muqaddimah atau pendahuluan seputar permasalahan zakat. Wa fihi masail, dan di dalamnya ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dari bab yang pertama di dalam kitabuz zakah terkait dengan ta'rif az-zakah, definisi zakat, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Apa itu zakat? Kata penulis, az-zakatu fil lughati, kata zakat di dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nama'u waz-ziyadatu. Kata zakat di dalam bahasa Arab artinya nama, ya, yakni berkembang, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Itu artinya nama. Waz-ziyadah, dan bertambah. Ya, ziyadah yakni sesuatu yang bertambah. Ini makna zakat secara bahasa. Di dalam bahasa Arab kata zakat artinya an-nama'u waz-ziyadah. Ya, tumbuh dan berkembang dan sesuatu yang bertambah. Yuqal, dikatakan, zaka az-zar'u idza nama. Tanaman itu zaka apabila dia semakin tumbuh, semakin besar. Ya.
Wa syar'an, sedangkan makna zakat secara istilah syar'i maknanya adalah ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Pengertian zakat secara istilah syar'i adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang ketika sudah sampai nisab tertentu. Hak yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang ketika harta tersebut sampai batasan tertentu, namanya nisab. Ketika harta seseorang sampai nisab tertentu, sampai batasan tertentu, maka ada hak wajib yang harus dia keluarkan dari harta tersebut. Bisyurutin makhsusah, dengan syarat tertentu, li ta'ifatin makhsusah, untuk pihak-pihak tertentu. Nanti kita jelaskan secara terperinci apa syarat-syarat wajib zakat. Kapan seseorang dikatakan wajib zakat, wajib mengeluarkan harta zakatnya. Kemudian pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ini definisi zakat secara istilah syar'i. Jadi zakat itu hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta seseorang ketika harta tersebut sudah sampai nisab tertentu, dengan syarat tertentu untuk pihak tertentu. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Mughni menukilkan perkataan Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna zakat. Kata Imam Ibnu Qudamah, qala Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, berkata Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, az-zakatu minaz zakai wan nama waz ziyadah. Zakat di dalam bahasa Arab mengandung makna zakat, sesuatu yang suci, wan nama, yang tumbuh dan berkembang, waz ziyadah, dan bertambah. Summiyat bidzalika li'annaha tuthmirul mala wa tunammihi. Zakat di dalam Islam, ketika seseorang mengeluarkan zakat, kewajiban pada hartanya, dinamakan zakat karena zakat itulah yang akan menumbuh kembangkan harta seseorang. Semakin seseorang dia tunaikan kewajiban zakat atas dirinya, Allah semakin berikan keberkahan pada hartanya, sehingga hartanya semakin apa? Semakin bertambah, semakin bertambah. Demikian pula penjelasan Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengatakan, wa summiya ma yukhraju minal mal lil masakini bi ijabi syar'i zakatan li'annaha tazidu fil mali alladhi ukhrijat minhu wa tuwaffiruhu fil ma'na wa taqihi minal afat. Kata Imam Al-Wahidi rahimahullah, harta yang dikeluarkan
ya untuk orang-orang miskin yang diwajibkan oleh syariat dinamakan zakat. Kata beliau, karena zakat inilah yang akan menumbuh kembangkan harta seseorang. Ya, semakin menambah kualitas dan kuantitas harta tersebut. Ya. Dan zakat inilah yang akan menjaga harta seseorang dari keburukan, dari afat, ya, dari keburukan-keburukan yang bisa berpotensi untuk menghilangkan harta seseorang. Ya, maka zakat di antara faidahnya semakin menumbuhkan keberkahan pada harta yang dimiliki seseorang. Ya. Yang kedua, zakat bisa menjaga harta seseorang dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Ya. Di penjelasan Imam Al-Wahidi rahimahullahu taala, ya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Maka jamaah yang Allah muliakan, semakin seorang muslim menunaikan hak hartanya, dia tunaikan kewajiban zakatnya, semakin Allah berikan keberkahan pada harta yang dia miliki. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, perumpamaannya seperti satu buah biji. Kamathali habbah, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang mana satu biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Satu biji yang dia tanam menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Di mana setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Ya. Jadi dari satu biji tumbuh berapa biji? Tumbuh berapa? 700. Ya, ini perumpamaan orang yang apa? Menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perumpamaan orang yang menunaikan zakat hartanya. Dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 1 rupiah yang dia infakkan, yang dia zakatkan, Allah tumbuh kembangkan menjadi berapa? 700. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menumbuh kembangkan bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat di atas, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, hadza mathalun darabahu Allah Ta'ala litad'ifi thawab liman anfaqa fi sabilihi wa ibtigha'a mardhatih. Permisalan di atas, ya Allah jadikan sebagai satu permisalan untuk melipat gandakan pahala, ya, bagi seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah
melipat gandakan amal kebaikan seorang hamba. Di antaranya sedekah, di antaranya infak, di antaranya zakat. Yang dikeluarkan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah katakan, ya, satu sedekah yang dikeluarkan seseorang bisa menumbuhkan 700 kali lipat? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa annal hasanata tudha'af bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Kata beliau, karena kaidah di dalam Islam bahwasanya setiap hasanah, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim, seorang muslimah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal 10 kali lipat, maksimal berapa? 700 kali lipat. Ya. Maksimal 700 kali lipat. Allah lipat gandakan kebaikan seorang hamba. Ya. Maka 1 rupiah yang dizakatkan seseorang, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Ya. Maka zakat adalah kunci ya keberkahan harta seorang hamba. Ya. Kemudian kata penulis, wahiyya tuhratun lil 'abdi wa tazkiyatun li nafsihi. Zakat adalah sebagai pembersih bagi seorang hamba dan sesuatu yang mensucikan jiwanya. Dan juga di antara faedah zakat, ya, zakat itu berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa seorang mukmin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-103, kata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka. Ini harta orang-orang beriman. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Maka di antara fungsi zakat sebagai tuhrah, sebagai tazkiyah, sebagai sesuatu yang membersihkan dan mensucikan jiwa orang-orang beriman. Dari apa jemaah? Dari apa? Ya, kita dibersihkan dan disucikan dengan zakat kita. Dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, dibersihkan dengan zakat, ya, dari dosa dan maksiat dan dari akhlak-akhlak yang tercela. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat di atas At-Taubah 103, beliau mengatakan, kata beliau, aitu tahhiruhum minadz-dzunub wal akhlaqir radhilah. Zakat itu membersihkan orang-orang beriman dari pengaruh dosa dan akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang tercela. Seperti apa jamaah? Seperti tamak, ya, terhadap harta, seperti sifat bakhil, dibersihkan dengan zakat. Karena tabiat manusia itu cinta kepada harta. Ya. Setiap kita berpeluang punya sifat tamak terhadap harta. Dan juga tabiat manusia bakhil dengan harta yang dia miliki. Maka dengan zakat Allah ingin membersihkan jiwa kita, ya. Yang pertama dari pengaruh dosa dan keburukan yang kita lakukan. Yang kedua dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa tuzakkihim ay tunammihim wa tazidu fi akhlaqihim alhasanah wa a'malihim as-salihah wa tazidu fi thawabihim ad-dunyawi wal ukhrawi wa tunammi amwalahum. Sedangkan makna wa tuzakkihim artinya, kata Syekh As-Sa'di, zakat tersebut
akan menumbuh kembangkan akhlak-akhlak yang mulia dalam diri seorang mukmin. Ya. Seperti apa contohnya? Kedermawanan. Ya, sifat dermawan ditumbuh kembangkan dengan zakat. Ya, sifat rahmat, kasih sayang kepada manusia. Ya, mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini akhlak yang terpuji. Dengan mengeluarkan zakat, maka semakin bertambah kemuliaan akhlak kita. Ya, demikian pula amal-amal saleh. Semakin Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Semakin seorang mukmin ya menunaikan kewajiban zakat pada hartanya, maka semakin Allah bukakan pintu taufik untuk bisa beramal saleh. Kenapa jamaah? Karena harta itu jamaah, kalau seandainya Allah berikan keberkahan dalam harta seseorang, maka harta tersebut akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat seorang hamba. Ya. Maka hartanya menjadi jalan kebaikan bagi dirinya. Ya. Dia membantu saudaranya, ya, orang-orang fakir dan miskin. Dia gunakan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin bertambah amal kebaikannya, dan otomatis semakin bertambah amal kebaikan seorang hamba, maka semakin bertambah apa? Pahalanya. Ya. Semakin mulia akhlak seseorang, semakin terbuka amal-amal kebaikan pada dirinya, maka semakin bertambah pahala yang dia dapatkan. Bukan hanya itu, kata Syekh As-Sa'di, wa tunammi amwalahum, zakat juga akan menumbuh kembangkan harta seseorang. Dan ini real. Ya. Tidaklah seseorang dia menunaikan zakat hartanya karena Allah, melainkan hartanya semakin berkah, semakin berkembang. Apapun bentuk zakat di sini, baik zakat harta secara khusus, zakat perdagangan, zakat pertanian. Ya, seorang petani yang dia faham tentang zakat pertanian dan dia tunaikan zakatnya ketika panen, ya, semakin bertambah penghasilannya biiznillah azza wa jalla. Ya. Maka jangan kita punya mindset, punya gambaran. Ketika kita mengeluarkan sebagian dari apa yang kita miliki, semakin berkurang harta kita, jangan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah seseorang tidak mengurangi sama sekali jatah rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Sedekah yang kita lakukan sama sekali tidak membuat jatah rezeki kita kurang. Ya. Yang ada sebaliknya, semakin seseorang mendermakan hartanya di jalan Allah, dia tunaikan kewajiban zakatnya, semakin Allah tumbuh kembangkan harta yang dia miliki, semakin berkah. Ya. Dan ini real, ya, ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Janji Allah, Allah akan binasakan harta riba dan Allah akan tumbuh kembangkan harta apa? Sedekah. Ya. Semakin seseorang yakni tunaikan kewajiban hartanya, semakin dia memperbanyak infak dan sedekahnya karena Allah, semakin Allah tumbuh kembangkan harta yang ada pada dirinya. Nah, kata penulis, wahiyya sababun min asbabi isya'atil ulfati wal mahabbati wat takaful baina afradil mustama'il muslim. Di antara fungsi zakat, bahwasannya zakat adalah satu di antara sebab, ya, tersebarnya keharmonisan. Kemudian, ya, sebab bertambahnya rasa cinta dan solidaritas, takaful, ya. Solidaritas di antara kaum muslimin. Ya. Ini di antara faedah zakat. Semakin ya kaum muslimin faham tentang kewajiban zakat harta mereka, maka kehidupan mereka semakin harmonis. Ya, karena yang kaya tahu hak orang-orang miskin ada pada harta-harta mereka, sehingga orang-orang miskin ya tidak hasad, tidak iri, tidak dengki dengan orang-orang kaya. Ya, karena mereka mendapatkan manfaat dari zakat harta mereka.
Tapi ketika ya orang-orang kaya mereka egois, mereka menahan zakat harta mereka, yang ada apa? Orang-orang miskin dengki, ya iri dengan orang-orang kaya. Maka zakat di antara sebab ya tersebarnya keharmonisan, rasa cinta dan solidaritas di antara kaum muslimin. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua terkait dengan hukum zakat dan dalilnya. Hukum zakat dan dalilnya. Kata penulis, az-zakatu fariidatun min faraidil Islam. Zakat adalah salah satu fariidah, yakni kewajiban. Salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Wa ruknun min arkanihil khamsah, dan termasuk satu dari 5 rukun Islam. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah, dan zakat kata penulis adalah rukun Islam yang paling penting setelah salat dan 2 kalimat syahadat. Ya, zakat adalah rukun Islam yang paling penting ya setelah salat dan 2 kalimat syahadat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di sini ada faedah jemaah yang Allah muliakan. Ya. Allah gandengkan di ayat tersebut 2 kewajiban. Yang pertama apa? Salat, yang kedua zakat. Ya. Dan kita akan mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak nas Al-Qur'an yang di sana Allah menggandengkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Ya, bahkan kata para ulama, Allah sebutkan ya kata salat dengan zakat di dalam Al-Qur'anul Karim di 27 tempat dari Al-Qur'an. Ya. Allah gandengkan salat dengan zakat di dalam Al-Qur'anul Karim di 27 tempat dari Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan urgensi salat dan zakat dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya. Dan keduanya saling berkaitan. Orang itu kalau sholatnya benar, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan menunaikan kewajiban zakatnya. Ya, di antara yakni parameter kebaikan sholat seorang hamba adalah ketika dia faham tentang kewajiban zakat hartanya. Makanya biasanya jemaah, orang yang menunaikan zakat adalah mereka yang menjaga apa? Salatnya. Ya. Sedangkan orang itu kalau sudah lalai dengan salatnya, maka dia akan menahan kewajiban zakat hartanya. Dan ini real dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Berapa banyak kaum muslimin yang termasuk wajib zakat, tapi dia nggak tunaikan hak zakatnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan salatnya. Maka di antara faidah, ketika di banyak tempat Al-Qur'anul Karim Allah menggandengkan ya antara perintah salat dan zakat, kata para ulama, untuk menjelaskan ya bahwasanya di antara karakter orang yang salat dan dia salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, membuat dia faham tentang kewajiban menunaikan zakat hartanya. Ya, karena dia faham. Ya, dengan sholatnya dia termotivasi untuk apa? Menunaikan zakat hartanya. Dan hikmah kata para ulama, ya hikmah disandingkannya sholat dengan zakat di banyak ayat Al-Quran, karena sholat adalah simbol ya seorang hamba yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat adalah simbol seorang hamba yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala,
yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, simbol tauhid di antaranya apa? Salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Di antara simbol tauhid adalah salat yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zakat adalah simbol ibadah sosial. Ya, salat adalah simbol tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan zakat adalah simbol ibadah sosial dengan berbuat ihsan kepada makhluk. Dan syariat Islam dibangun di atas dua perkara jamaah. Ya, syariat Islam dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah ihsan kepada Khaliq, yang kedua ihsan kepada makhluk. Ya, ihsan kepada Khaliq dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yakni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ihsan kepada makhluk, ya, dengan berbuat baik kepada mereka. Di antara caranya adalah dengan memberikan hak-hak mereka pada harta yang kita miliki. Ya. Maka di antara hikmah digandengkan dua macam ibadah ini, salat dengan zakat, karena salat adalah simbol tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbol ihsan seorang hamba kepada Khaliqnya, ya. Sedangkan zakat adalah simbol ihsan seorang hamba kepada makhluk. Dan orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan dua perkara ini, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada manusia. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikuti perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya." Ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hablum minallah. Yang kedua kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Ini terkait dengan hak manusia, dengan hablum minan nas. Ya, maka seorang mukmin berusaha untuk membangun muamalahnya bersama Sang Khaliq dengan beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha bertakwa kepada Allah, dan berusaha untuk bermuamalah dengan baik bersama manusia. Ya, di antaranya menunaikan kewajiban zakat pada harta-harta yang kita miliki. Kata penulis, wa qawlihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang ketiga di antara dalil yang menjelaskan kewajiban zakat di dalam Islam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Kata Nabi yang mulia, Islam dibangun di atas 5 pondasi, di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa saumi Ramadan. Kata Nabi yang mulia, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi.
Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Maka zakat termasuk satu dari 5 rukun Islam, yang mana Islam seorang hamba dibangun di atas 5 perkara tersebut. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang keempat, jadi antara dalil yang menunjukkan kewajiban zakat di dalam Islam adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika beliau berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal lamma ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi hendak mengutus Mu'adz ke negeri Yaman untuk mendakwahkan penduduk Yaman ke dalam Islam. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi yang mulia, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz, ketika engkau sampai di negeri Yaman, kemudian bertemu dengan orang-orang Yaman, maka ajak mereka yang pertama kali kepada 2 kalimat syahadat. Ajak mereka untuk meyakini bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah seorang utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kata Nabi, kalau seandainya mereka sudah menuruti ajakanmu, sudah menerima 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah wajibkan atas mereka, atas orang-orang beriman yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah wajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebagai konsekuensi dari apa? Dari keimanan. Sebagai konsekuensi dari 2 kalimat syahadat yang diikrarkan, maka seorang mukmin, seorang mukminah wajib mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mentaati poin yang kedua, mengerjakan salat yang 5 waktu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka, tu'khadz min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim, di mana zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya di antara kaum muslimin untuk dikembalikan kepada siapa? Kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Karena itu hak mereka. Di dalam harta-harta kita yang sudah sampai nisab, maka ada hak saudara-saudara kita yang miskin yang wajib kita keluarkan. Gak boleh kita tahan. Kalau kita tahan harta, kewajiban zakat harta kita, berarti kita zalim terhadap siapa? Orang-orang miskin. Karena mereka punya hak dari harta yang kita miliki. Maka zakat diambil dari orang-orang kaya untuk kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, agar kekayaan itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya. Ini indahnya Islam. Agar orang-orang miskin mendapatkan bagian dari harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Baik, kita lanjutkan sedikit insyaallah setelah azan untuk salat Isya. Silakan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fil azakumullah, telah kita sebutkan ya, 4 dalil di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya zakat adalah salah satu kewajiban ya di dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim ketika dia telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka hukumnya wajib ya. Kata penulis, waqad ajma'al muslimun fi jami'il amsari ala wujubiha wattafaqa as-sahabatu ala qitali mani'iha. Dalil yang berikutnya adalah ijma' para ulama kaum muslimin, di mana semua ulama kaum muslimin bersepakat akan kewajiban zakat bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib zakat, maka hukumnya wajib. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kewajiban menunaikan zakat bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Dan para sahabat mereka bersepakat ya untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, maka diperangi ya. Ini dengan kesepakatan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Fathabata bidzalika fardhiyatuz zakati bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dengan demikian kewajiban zakat ditetapkan oleh dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga dari ijma' para ulama ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya masalah zakat masalah yang ya sangat jelas di dalam Islam, karena dalilnya datang di dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Wallahu a'lam. Iqra al-mas'alah tsalitsah. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة الثالثة حكم من أنكرها. من
أن أنكر وجوب الزكاة جهلا بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحداثة أهله بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. طيب حسن. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Masalah yang ketiga dari bab yang pertama terkait dengan hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya. Dengan mengatakan bahwasanya zakat itu enggak wajib. Ya, itu namanya orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Apa hukum orang seperti itu? Ya, orang yang mengingkari kewajiban zakat dengan mengklaim bahwasanya zakat itu enggak wajib. Ya, bukan satu kewajiban di dalam Islam. Kata penulis, man ankara wujubaz zakati jahlan biha wa kana mimman yajhalu mithluhu dhalik imma li hadatsati ahdihi bil Islam aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar urifa wujubaha. Kata penulis, orang yang mengingkari kewajiban zakat karena kejahilannya, karena ketidaktahuan dia, ya, dan memang ya dia orang yang tidak mengetahui kewajiban zakat, ya, imma karena dia baru masuk ke dalam Islam, belum tahu kalau ada kewajiban zakat di dalam Islam, ya, atau karena dia tinggal di pedalaman yang sangat jauh dan belum sampai kepadanya dakwah tentang kewajiban zakat. Dia nggak tahu kalau di dalam Islam ada kewajiban zakat. Imma karena dia baru masuk Islam, atau imma karena dia tinggal di daerah yang sangat terpencil, yang tidak sampai akses ilmu kepada orang tersebut, ya, maka diajarkan tentang kewajiban zakat, ya, diberitahu bahwasanya zakat itu wajib, walam yuhkam bi kufrihi, dan tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban zakat karena kebodohan, karena ketidaktahuan dia, karena belum sampainya informasi, ya, dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Ya, maka orang semacam itu diberikan uzur karena kebodohannya, ya, diberikan uzur, diajarkan, ya, disampaikan ilmu kepadanya, didakwahkan bahwasanya zakat itu termasuk kewajiban. Dan orang seperti itu, meskipun dia mengingkari kewajiban zakat, kalau dia mengingkari karena ketidaktahuan, maka dia ma'dzur, dia diberikan uzur dan tidak dihukumi kufur, ya, keluar dari Islam. Ini kondisi yang pertama. Orang yang mengingkari kewajiban zakat karena apa? Ketidaktahuan, ya, belum sampainya ilmu kepada orang tersebut. Kondisi yang kedua, wa in kana munkiruha musliman nasyi'an bi biladil Islam wa baina ahli ilmi fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamur riddah. Kalau seandainya yang mengingkari kewajiban zakat adalah seorang muslim yang dia tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, yang dia hidup di antara ulama, ya, di mana akses untuk mendapatkan ilmu tentang kewajiban zakat sudah dia dapatkan, dia sudah tahu, ya, dalil-dalil telah sampai kepada dia bahwasannya Islam mewajibkan zakat
atas seorang muslim ketika dia termasuk ahli zakat, kemudian dia mengingkari, ya, maka orang semacam ini hukumnya murtad, ya, dan berlaku untuknya hukum-hukum riddah. Ya, ketika ada seorang muslim yang sudah sampai kepadanya ilmu dakwah dan dia tahu bahwasanya zakat itu hukumnya wajib, tapi dia mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu ilmunya, ya, maka hukumnya sama seperti orang yang mengingkari kewajiban apa? Salat. Ya. Padahal dia tahu salat itu wajib, tapi dia ingkari kewajiban salat 5 waktu, maka hukumnya murtad, hukumnya kufur, keluar dari Islam, ya. Dan berlaku atas orang tersebut hukum-hukum riddah. Wa yustatabu thalathan, kata penulis, orang semacam itu diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, selama, ya, 3 kali diminta taubat dari keyakinan yang batil yang dia miliki. Fa in taba wa illa qutil, kalau seandainya dia taubat alhamdulillah, kalau tidak maka ya dibunuh karena murtad, ya, karena murtad. Lianna adillata wujubiz zakati zahiratun fil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat itu sangat banyak dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada kesepakatan para ulama, ada ijma' para ulama. Fala takadu takhfa ala man hadha haluhu, ya, maka hampir-hampir tidak ada seorang muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, apalagi akses dapat ilmu terbuka lebar di hadapannya, kemudian dia nggak tahu. Beda dengan orang yang baru masuk Islam, mungkin dia nggak tahu ada uzur, ya, atau seseorang yang tinggal di tempat yang sangat jauh yang tidak bisa mendapatkan akses, ya, ilmu tentang kewajiban zakat, maka dia dapat uzur. Tapi seorang muslim yang dia tahu, dia dari pembahasan-pembahasan para ulama tentang kewajiban zakat, kemudian dia mengingkari kewajiban zakat, ya, maka orang semacam ini fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihil kitaba was sunnata wa kufrihi bihima. Maka ketika ada seorang muslim yang sudah tahu, ya, tentang kewajiban zakat, sudah punya ilmu untuk, ya, yakni mengetahui kewajiban zakat dan dia mengingkarinya, maka pengingkarannya dibangun di atas juhud terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan kekufuran terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, ya, hukumnya kufur, keluar dari Islam, ya, kalau dia seorang muslim. Beda kondisinya dengan orang yang bakhil, ya, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, tapi dia tahu kalau zakat itu apa? Wajib atas dirinya. Hanya saja dia tamak, ya, hanya saja dia bakhil, gak mau mengeluarkan zakat hartanya, tapi dia tahu dan dia yakin, ya, kalau zakat itu wajib hukumnya, maka orang semacam ini, ya, tidak dihukumi kufur, ya, karena dia tidak mengingkari kewajiban zakat, tapi dia apa? Enggan untuk membayar zakat hartanya. Dan insyaallah kita bahas tentang, ya, status orang semacam ini di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan jemaah?
Belum ada pertanyaan? Baik. Berarti insya Allah semuanya insya Allah semuanya faham, ya. Insya Allah semuanya faham. Apa yang kita sampaikan insya Allah bisa difahami, ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.